Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga GPDI El Shaddai yang saya kasihi. Kita kembali berjumpa dalam renungan 79 pada saat ini. Saya akan membacakan Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat 10. Tapi saya akan membaca saja ayat yang ke-9 dulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Saya beri tema Tuhan mencari yang hilang. Dalam Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10 itu menceritakan tentang Zakheus. Zakheus itu dikenal sebagai seorang kepala pemungut cukai dan bisa dipastikan bahwa ia sangat kaya. Tidak jauh berbeda dengan pemungut cukai yang lain, ia dikenal tamak dan suka memeras orang lain. Zakheus ini tamak dia dan suka memeras orang lain. Sangatlah wajar kalau profesinya sebagai pemungut cukai itu membuatnya sangat dibenci oleh orang banyak. Jadi orang-orang itu di Yeriko tidak senang dengan Zakheus karena Zakheus ini suka memeras orang-orang lain. Karena itu di mana-mana pemungut cukai itu memiliki reputasi yang buruk. Jadi sudah terkenal kalau pemungut cukai itu suka memeras orang, mempunyai reputasi nama yang buruk. Pada satu ketika Yesus itu datang ke Yeriko, dan kedatangan Yesus ke Yeriko itu didengar oleh Zakheus. Waktu itu dia ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Kalau kita membaca ayat 3 dan ayat 4 dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kita melihat Zakheus itu berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi dia tidak mampu karena Zakheus itu orangnya pendek. Maka ia berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus itu yang akan lewat di tempat itu. Dan kita melihat betapa besar kuasa Tuhan Yesus sehingga kehadiran daripada Yesus itu menarik banyak orang untuk melihat. Saat Yesus masuk di Yeriko, maka orang berbondong-bondong untuk melihat Yesus. Dan Zakheus itu seorang yang pendek. Dia tidak mampu karena orang-orang banyak itu ada di sekeliling tempat itu. Itu sebabnya dia lari mendahului orang banyak itu. Dia memanjat pohon ara, ingin melihat Yesus itu siapa. Dan kita melihat seseorang yang bisa datang kepada Tuhan itu karena dia ditarik oleh Tuhan.
betapa besar kuasa Tuhan Yesus, sehingga kehadirannya itu menarik banyak orang untuk melihat dan datang kepadanya. Kalau kita melihat Injil Lukas ini tadi dalam 19 ayat 3 dan 4, jadi kita melihat banyak orang datang. Kehadiran Tuhan itu menarik banyak orang datang, khususnya menarik Zakeus untuk melihat siapakah Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-44 dikatakan demikian, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa yang di surga. Kita melihat Zakeus pun bisa datang kepada Tuhan, tidak ada seorang pun yang memerintahkan dia untuk melihat Yesus. Tidak ada seorang pun yang menganjurkan dia, tetapi Bapa itu sendiri yang telah menarik Zakeus untuk datang kepada Tuhan. Ada rasa lapar dan haus yang di dalam hati Zakeus untuk bertemu dengan Tuhan. Itu rasa haus, rasa lapar itu datangnya dari Tuhan. Lapar akan kebenaran Tuhan, lapar akan firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi seperti Zakeus itu mempunyai satu kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Yang menarik Zakeus itu bukan manusia, tetapi Allah Bapa yang sudah menarik dia untuk datang kepada Yesus. Tuhan Yesus, kita tahu, tidak mengkhotbah, tidak menegur, atau sama sekali Tuhan Yesus itu tidak mencela, oh Zakeus, kamu orang berdosa, tidak. Tetapi Tuhan tidak menegur dosa-dosa daripada Zakeus. Dia hanya mengatakan beberapa kata sederhana yang ditulis dalam Injil Lukas tadi 19 ayat yang ke-6. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Di dalam ayat yang ke-6, Zakeus datang dan dia segera turun. Di dalam ayat yang ke-5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Tuhan hanya berkata, Zakeus turun, karena hari ini aku akan menumpang ke rumahmu. Perkataan Tuhan itu sudah meluluh lantakkan hati daripada Zakeus, karena selama ini yang ia terima hanyalah cibiran, hinaan daripada orang-orang yang ada di sekitarnya.
Karena itu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Di dalam ayat yang ke-6 kita lihat, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Pada waktu Sakeus dipanggil Tuhan, dia segera turun. Melihat hal itu, banyak orang tidak suka dan bersungut-sungut. Kenapa Yesus itu anak Allah mau tinggal di rumah seorang yang berdosa? Tuhan tidak melihat buruknya masa lalu, apa yang sudah diperbuat oleh seseorang. Dia tidak melihat dosa-dosa masa lalu, dia tidak melihat. Asal dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau bertobat, bagaimanapun besar segala dosa kita itu, Allah akan menghapus dengan kuasa darahnya. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Dia begitu mengasihi kita. Dia ingin supaya kita datang dan kita mengaku segala dosa-dosa pelanggaran kita dengan sejujurnya kepada Allah. Allah itu mencari yang hilang, yang sesat di dalam dunia ini, sesat dalam dosa. Dia akan ditarik untuk datang kepada Allah. Allah begitu mengasihi kita. Mari, biarlah kita selalu akan mendengarkan suara Tuhan, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, taat kepada panggilan daripada Tuhan, dan kita mau melepaskan semua yang sudah kita lakukan, seperti halnya dengan Sakeus, dosa-dosa masa lalu yang dia sudah lakukan. Dia mengatakan, saya akan mengembalikan 4 kali ganda. Kalau dia sudah menipu orang, dia akan mengembalikan itu semuanya 4 kali ganda. Sebab itu Tuhan mengasihi Sakeus. Tuhan menyelamatkan Sakeus. Mari kita bersama-sama mau mengakui segala dosa kekurangan kita, supaya Tuhan juga memberkati kita, memberikan damai sukacita yang dari surga di dalam hati kita semuanya. Dia mengasihi yang hilang. Manusia tidak memperdulikan kita mungkin karena dosa-dosa kita, tapi Allah yang penuh dengan kasih. Kalau kita bertobat, datang kepadanya, Tuhan mengampuni dan Tuhan menghapuskan segala dosa pelanggaran kita. Terima kasih, sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Bapa yang ada di dalam sorga, kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu. Kami merasa sukacita Tuhan, karena Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Kami manusia yang berdosa, yang tidak layak. Engkau sudah tarik kami untuk datang kepadamu. Asalkan kami mau taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat, yang selalu mencintai Engkau, yang sungguh-sungguh di dalam mengiring kepadamu. Terima kasih, kami rindu juga keselamatan itu datang ke atas kehidupan kami dan keluarga kami dan seluruh jemaat GPDI El Shaddai.
Terima kasih, berkati Ibu Gembala kami, berkati call center yang dengan setia melayani kami. Tuhan balas, Tuhan memberkati, menyertai pelayanan mereka, semua jerih payah mereka. Engkau ganti dengan limpah-limpah dimanapun berada. Engkau berkati jemaat GPDI El Shaddai. Engkau selalu cukupi segala keperluan kebutuhan mereka. Terima kasih. Jemaat GPDI El Shaddai bersyukur kepada Allah karena jemaat GPDI El Shaddai telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.